Dalam berita mengatakan, Panglima TNI jamin keamanan KTT G20 di Bali dan siap bekerja sama dengan protokol negara peserta. Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengarahkan ribuan prajurit untuk memastikan keamanan para kepala negara dan delegasi yang akan mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali yang diadakan tanggal 15 sampai dengan 16 November 2022 mendatang. Total lebih dari 10.000 personil gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan KTT G20 nanti. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menjelaskan dari total 10.030 personil yang terlibat, TNI mendominasi dengan lebih dari 14.000 personil. Sisanya berasal dari kepolisian dan institusi lain, yakni 3.200.000 dari Polri dan 492 dari institusi lainnya. Semuanya berada di bawah komando Panglima TNI, kata Jenderal Andika Perkasa dalam jumpa pers G20 update. Dukungan pengamanan KTT G20 yang digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom Kamis tanggal 20 bulan 10 2022 yang diadakan di Jakarta. Andika Perkasa menjelaskan keseluruhan personil itu akan dibagi dalam beberapa satuan tugas, termasuk Satgas VVIP ataupun Satgas VVIP yang disiapkan tidak hanya untuk 20 kepala negara anggota G20, tetapi juga 42 kepala negara lainnya yang diperkirakan akan hadir di Bali. Pengamanan untuk kepada negara dan seluruh tamu KTT G20 ini juga melibatkan Satgas Laut dan Udara. Untuk Satgas Laut, TNI menurunkan kekuatan 12 KRI yang ditempatkan di sekeliling Pulau Bali, termasuk untuk mendampingi kapal-kapal militer dari negara-negara partisipa G20. Sementara Satgas Udara, TNI menggerakkan pesawat tempur masing-masing 2 F-16 dan Sukhoi 27 serta Sukhoi 30. Turut pula dikerahkan total 13 helikopter dengan rincian 6 helikopter angkatan udara, 5 helikopter angkatan laut, dan 2 helikopter angkatan darat. TNI juga menyiagakan 2 unit pesawat Hercules, satu bertugas untuk kepentingan medis guna mengevakuasi pasien darurat. Satu lainnya akan bertugas sebagai angkutan jika diperlukan. Bersama itu, juga disiagakan satu pesawat Boeing VIP sebagai tambahan dan 2 pesawat Boeing sebagai pengintai atau ISR. Dan demi menunjang operasional tersebut, ada 19 pangkalan udara yang disiapkan TNI. Pangkalan udara itu tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Kalimantan. Untuk menunjang pengamanan itu, lanjut Jenderal Andika Perkasa, TNI sudah melakukan simulasi di GOR Kodam Udayana Bali yang dihadiri seluruh personil. Disimulasikan beberapa perencanaan, baik dalam situasi normal maupun darurat. Ketika terjadi bencana alam seperti gunung meletus, simulasi yang sama akan dilaksanakan kembali pada 9 November 2022, kata Jenderal Andika Perkasa. TNI bekerja sama dengan Paspampres negara peserta KTT G20 terkait kepala-kepala negara yang membawa pasukan pengamanan sendiri. TNI sudah berkomunikasi dengan pengawal kepala negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.
Pada prinsipnya, TNI akan bekerja sama dengan masing-masing pasukan pengamanan kepala negara guna semakin memberi rasa aman. Para kepala negara ini mau aman. Meski sudah dapat jaminan keamanan dari negara penyelenggara, tetapi negara-negara itu juga punya SOP sendiri untuk kepala negaranya. Dan kami mengakomodasinya, pungkas Jenderal TNI Andika Perkasa yang juga diinstruksikan mempersiapkan pengamanan khusus secara protokol bagi delegasi dari 3 negara peserta G20 seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Penunjukan TNI menjadi garda terdepan dan penanggung jawab konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Berdasarkan Pemerintah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binan Panjaitan, pada beberapa waktu lalu Menko Luhut mengatakan pada puncak KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 15 sampai 16 November 2022 yang bakal dihadiri 20 kepala negara dan 287 perwakilan negara asing. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik, tapi sekaligus tidak mengganggu kenyamanan. Saya persilakan Pak Andika yang bertanggung jawab, pesan Menko Luhut pada Kamis 14/7 di Jakarta kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika. Mendengar arahan ini, Panglima TNI Andika menegaskan kesiapannya untuk mengoptimalkan penanganan dan mensukseskan KTT G20 di Bali. Menko Luhut meminta Jenderal TNI Andika Perkasa benar-benar memperhatikan serta mengakomodir kebutuhan yang sifatnya protokol. Kemudian Menko Luhut juga menegaskan dalam KTT ini Indonesia berperan penting khususnya dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemik. Menurut Menko Luhut, dalam KTT G20 tidak hanya sekedar menjadi ajang pengenalan budaya Nusantara, tetapi juga memamerkan kemajuan perekonomian dan sosial. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Presiden G20 yang digelar di Indonesia tahun 2022 ini juga akan berdampak positif pada kebangkitan sektor pariwisata. Dengan membangkitkan kembali pariwisata Indonesia yang sudah lebih dari 2 tahun terakhir terkena dampak pandemi COVID-19. G20 juga dirasa akan menjadi momentum penggairah sektor pariwisata dari hulu sampai ke hilir, mulai dari transportasi darat, laut, dan udara, biro perjalanan perhotelan, sampai restoran. Sektor UMKM juga akan merasakannya. Dampak seperti objek wisata, pemandu wisata, kuliner daerah setempat, kerajinan, serta cenderamata. Selain itu, para delegasi dan rombongan yang mengikuti rangkaian kegiatan G20 juga akan mempersiapkan ide liburan dan menyempatkan diri untuk mengunjungi objek atau daya tarik wisata yang ada di tanah air. Momentum G20 juga dapat berdampak pada pemerataan penyebaran wisata mancanegara ke berbagai daerah di Indonesia. Pasalnya, G20 akan mengadakan sekitar 150 pertemuan yang akan digelar di berbagai kota seperti Medan, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Manado, Labuan Bajo, Sorong, dan lainnya. Hal tersebut dapat memacu motivasi para pengelola objek wisata untuk berbenah diri akan mempercantik objek wisata di daerah tersebut. Hal tersebut dapat memacu motivasi para pengelola objek wisata untuk berbenah diri dan mempercantik objek wisata masing-masing. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah akan terangsang dan akan ada peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Diharapkan para pemandu wisata akan kembali siap melayani wisatawan, diikuti oleh industri kecil
kerajinan dan cenderamata yang juga dapat menikmati keuntungan ekonomi dari perhelatan G20 ini. Hal tersebut juga disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mengatakan dampak dari peningkatan pariwisata tentunya akan mengeliatkan sektor lain termasuk UMKM di sektor ekonomi kreatif. Terlebih UMKM kreatif juga telah masuk ke dalam ekosistem digital. Mari kita berdoa dan mendukung agar event besar G20 sukses yang akan diselenggarakan di Bali. Semoga dengan adanya G20 ini, pariwisata akan lebih maju, ekonomi akan selalu meningkat. Semoga dengan pertemuan beberapa negara ini tidak akan menjadi masalah, karena kita telah mengetahui sendiri sampai saat ini negara Rusia dengan Ukraina lagi perang. Semoga dengan event ini ada kedamaian agar juga seluruh dunia bisa membaik untuk ekonominya. Saya Jim Travel Indonesia. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Ikuti terus vlog saya. Mohon pamit. Salam Jim Traveler Indonesia.